warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas modul 3.1 itu pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Tugas ini saya harus berwawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yang mana dalam wawancara ini adalah mengambil suatu kasus atau agenda tahunan, yaitu perpisahan anak kelas 12. Adapun alur dari cerita nanti dalam percakapan saya dengan Bapak Kepala Sekolah pada suatu rapat dinas sudah menghasilkan suatu keputusan dengan pendanaan agenda perpisahan anak kelas 12 dengan pendanaan yang cukup tinggi, dan itu pun sudah disepakati dan diputuskan. Dan di saat rapat itu sebenarnya saya sudah menyampaikan beberapa sudut pandang yang terkait dengan pendanaan yang tinggi dan harus disosialisasikan atau disampaikan kepada wali murid, dan jangan informasi itu hanya lewat anak-anak. Akan tetapi di dalam saya memberikan suatu masukan, tetap keputusan tertinggi adalah di kepala sekolah, dan saya sebagai warga sekolah saya tetap menghormati keputusan tersebut. Di suatu hari saya selaku wali kelas dengan informasi yang sudah tersampaikan di masyarakat, akhirnya saya banyak keluhan dari warga melalui informasi dari masyarakat bahwa penarian yang cukup tinggi. Dalam kasus ini sampai saya terdengar isu bahwa mau sempat demo ke sekolah, sehingga dengan kasus ini saya harus bisa menyelesaikan dan memberikan suatu keputusan kepentingan sekolah. Dan inilah alur cerita wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya kemarin kan untuk di dinas itu kan kemarin dengan pelaksanaan kegiatan perpisahan, itu kan ya mungkin kita dalam rapat tadi kan ada suatu beda sudut pandang, dan Bapak waktu itu sudah memutuskan tetap pembayaran untuk perpisahan. Mungkin saya kemarin kan juga sudah mengingatkan dari Nun Sewu ini dengan kejadian itu saya di masyarakat banyak mendengar keluhan Bapak Marto, jadi banyak keluhan terkait dengan pembayaran begitu yang perpisahan kelas 12 itu. Makanya berhubung ini masalah ini belum begitu banyak, sehingga nanti bisa kita selesaikan, sehingga nanti untuk program sekolah tetap berjalan dengan baik gitu Pak. Terima kasih Pak Didi sudah memberikan masukan kepada saya, karena Pak Didi yang di lapangan berarti tahu, mungkin dapat masukan dari anak-anak, kemudian yang berbaur dengan masyarakat, kemudian Pak Didi tahu ada beberapa masyarakat orang tua murid mungkin yang keberatan dan sebagainya. Nah nanti gini Pak Didi, memang sekolah ini tujuannya perpisahan itu satu untuk purna anak-anak. Kemudian yang kedua, kita juga punya misinya adalah untuk supaya sekolah ini bisa dikenal oleh masyarakat. Makanya pada saat perpisahan nanti kita akan mengundang orang tua. Dari situ nanti apa yang kita berikan itu akan bisa diterima oleh masyarakat yang selama ini tidak tahu tentang sekolah kita. Maka kegiatan ini menurut saya iuran itu memang kita plotkan. Yang pertama selain untuk perpisahannya anak-anak atau purnawiyata, yang kedua ini kegiatan-kegiatan yang mengikuti ini untuk menyebarkan potensi yang dimiliki oleh SMA ini kepada masyarakat. Nah di antaranya kegiatan-kegiatan ini nanti bisa dilihat oleh masyarakat bahwa sekolah ini punya kegiatan, punya potensi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah pikir saya ke sana, jadi iuran yang dimintakan ke anak-anak lewat komite dan sebagainya itu intinya memang tujuannya ada visi misi dari sekolah biar nanti tercapai ke sana. Arahnya kan ke sana. Terus begini Pak, jadi dalam keluhan kemarin dari wali murid itu kan beraneka ragam ya.
Jadi dari kemungkinan ya mungkin keuangannya, ekonominya, tingkatnya lebih rendah nih. Ya mungkin ada wali murid yang sangat antusias juga untuk kepedulian kepada anaknya, dan di situ pun sebetulnya kan juga banyak sekali istilahnya nanti kegiatan-kegiatan atau pentas-pentas seni yang menampilkan siswa. Nah, terus ini nanti umpama Pak Narto, jadi seandainya kita memfasilitasi wali murid yang mungkin keberatan itu gimana Pak Narto, sehingga nanti rumor di masyarakat itu bisa apa ya istilahnya teredam, sehingga soalnya kadang dari pihak sekolah nanti suara-suara sumbang istilahnya nanti akan menjadi bumerang untuk sekolah kita. Gitu. Oh gitu ya, terima kasih. Oke Pak Didik, bahwasannya memang kita akan memadai semuanya. Keluar dari masyarakat kita juga akan tampung, juga akan kita terima. Kita menyadari bahwasannya orang tua akan ada yang mungkin keberatan karena ekonomi, bagi yang tidak berarti kan tidak ada masalah. Oke, nanti mungkin begini, saya akan koordinasi dengan komite, kemudian saya ajak untuk berunding. Nanti gini aja Pak Didik, saya tugaskan Pak Panjenengan nanti untuk menghubungi orang tua yang keberatan. Nanti kita akan adakan pertemuan untuk kita ajak diskusi, kemudian kita ajak rundingan, kira-kira di mana keberatannya, apakah keberatan itu karena kegiatannya, ataukah keberatan karena biayanya. Nanti kalau ini bisa kita kumpulkan, kita simpulkan, kan nanti kalau kegiatan berarti nanti kita olah lagi, kalau keberatan yang boleh apa itu dana, nanti kita juga akan bisa kita pikirkan, mungkin ada beberapa yang kita kasih kenal. Mungkin kalau seperti itu gimana? Jadi begini Pak Narto, ya memang terima kasih mungkin dari masukan saya diterima, dan tadi saya sudah diperintah oleh Pak Narto supaya saya untuk apa namanya menjaring jadi siapa-siapa wali murid yang istilahnya keberatan, sehingga nanti diajak bersama komite untuk membahas ini, sehingga nanti dalam mungkin dari wali murid tadi akhirnya bisa paham untuk apa atau tujuannya itu. Jadi saya siap untuk ditugaskan ini. Kemarin yang keluh kesah dan keluh kesah dari semua itu akan mungkin bisa terjawab nanti waktu kita diskusi begitu Pak. Ya, masalahnya memang kita di sekolah, saya yang kelas sekolah, di sekolah mungkin dari masyarakat itu memang nggak berani ke sekolah, kadang-kadang kan nggak berani sekolah. Nah, terima kasih Pak Didik yang di masyarakat sudah menampung suara-suara daripada orang tua murid, daripada masalah itu nanti membesar, nanti berpengaruh pada kegiatan anak-anak juga. Yang penting tujuan kita nanti juga bisa tercapai, kemudian keluar dari masyarakat juga kita tampung, kemudian kita carikan jalan keluarnya Pak Didik. Terima kasih banyak kalau Pak Didik sudah siap untuk menjembatani ini. Nah, kapan nanti Pak Didik bisa mengumpulkan itu, nanti komite juga akan kami undang supaya komite sebagai wakilnya yang ada di sekolah itu juga tahu permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama, misi daripada sekolah untuk mengadakan kegiatan purnawiyata sekaligus untuk mensiarkan sekolah ini, kegiatan-kegiatan potensi sekolah ini itu juga tercapai. Yang kedua, orang tua tidak ada gejolak, gitu maksud saya, karena memang iuran itu kita tetap saja memikirkan ada yang mampu, mungkin yang tidak mampu. Selama memang kondisinya memang tidak mampu, nanti kita akan berikan solusi. Maksud saya kan begitu, paling tidak keinginan, mampunya kira-kira berapa dan sebagainya, namun tidak mengurangi dari kegiatan sekolah. Terima kasih Pak Narto semua itu, dan saya siap untuk ditugaskan, dan nanti saya akan menindaklanjuti kemarin yang sempat curhat ke saya, nanti akan saya sampaikan dan kita undang secara resmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didik, saya juga terima kasih. Setelah saya berwawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu yang pertama dari jenjang SMA dan yang kedua adalah dari jenjang SD. Di sini saya banyak mendapatkan pengalaman dari hal-hal yang menarik ya dalam perwawancara itu adalah dengan kita saling berani, terkadang suatu permasalahan itu tidak berani mengungkapkan, dengan kita
ada rasa kepedulian dan keberanian untuk menghadapi suatu masalah itu, menghadap dengan pimpinan kita, dan insya Allah pimpinan kita akan menerima di mana kasus-kasus yang telah terjadi kita bisa berbicara dengan baik, dan akhirnya dengan pembicaraan kita mungkin empat mata itu akan lebih banyak mengidentifikasi suatu kasus-kasus dari kelemahan-kelemahan terkadang di dalam suatu pengambilan keputusan. Di dalam wawancara tadi dari dua kepala sekolah, memang saya bisa untuk merefleksikan diri bahwa di setiap pemimpin mempunyai bentuk dan karakter yang berbeda, sehingga dalam pengambilan suatu keputusan yang sangat berbeda. Terus di sini dalam pengambilan keputusan dari dua kepala sekolah tadi ada suatu persamaan yang karena dari faktor kedinasan itu terkadang dalam rapat pleno sekolah itu terkadang di situ banyak anggota yang selalu memberikan suatu sudut pandang, dan terkadang keputusan itu dalam keputusan bersama harus terpilih, itu terkadang harus memilih dari opsi-opsi tersebut, dan terkadang tanpa harus menguji atau kita diidentifikasi permasalahan sejauh mana, dan terkadang permasalahan kadang yang sudah disepakati pun masih timbul dilema etika yang ada di masyarakat ataupun juga secara moral. Perbedaan-perbedaannya di dalam wawancara kami dengan kepala sekolah yaitu cara sudut pandang untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu suatu contoh dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, ada yang berpikir secara cepat dan mungkin ada yang butuh pemahaman yang agak lebih menggali lebih jauh sehingga baru bisa memutuskan suatu keputusan tersebut. Langkah mungkin dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan unsur dilema etika, yaitu dengan berkolaborasi dari semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan dan apa yang sudah kita rencanakan. Dan di sini aktivitas kita adalah menjalankan 9 langkah dari pengambilan keputusan, sehingga dengan kita menerapkan itu secara runtut, insya Allah permasalahan dari unsur dilema etika bisa teridentifikasi. Dan untuk saya sendiri dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan unsur dilema etika yang saya lakukan adalah di dalam setiap pengambil keputusan kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi dan bisa menjabarkan suatu dari permasalahan tersebut, sehingga dengan dilema etika ini bisa diwujudkan suatu rencana bersama, yaitu suatu contoh dalam suatu wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa dengan kita itu bertemu bersama, berdiskusi bersama terkait dengan suatu kegiatan, kita harus melibatkan siapa yang akan terlibat dengan informasi apapun. Kita di situ akan berdiskusi bersama sehingga tidak ada suatu permasalahan yang mengganjal, dan kita bisa dengan mengambil keputusan dengan keputusan yang bersama bisa disaksikan bersama. Disitulah nanti yang akan saya lakukan, dan untuk murid-murid dengan kasus dilema etika ini, jadi saya bersama guru dan siswa, yaitu kita di dalam suatu perencanaan apapun kita harus berbicara apa tujuannya dari kegiatan itu, sejauh mana pendanaannya, dan semua harus dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan kita berdiskusi bersama kita akan semua tahu tujuannya akan seperti
ini, sehingga apa yang kita capai itu akan seperti ini. Jadi akan tahu semuanya, sehingga dengan kita saling berdiskusi, insya Allah itu akan lebih meminimalisirkan jadi kasus-kasus dilematika ini.